Halo semua, kembali lagi di MI Tech ID dan ya, ini adalah Logitech G Pro Wireless. Sebelum saya coba Logitech G102 yang sebelumnya saya review, saya gak pernah berpikir untuk menggunakan mouse dari Logitech. Bukan karena jelek atau apa, tapi karena mouse Logitech G yang sebelumnya hadir punya bentuk grip yang emang kurang sesuai aja dengan saya. Salah satunya adalah Logitech G502. Tapi semenjak hadirnya Logitech G102 Lightsync, akhirnya saya tertarik buat coba. Saya adalah pengguna yang biasanya pakai mouse dengan grip yang gak bertele-tele alias simple-simple aja. Dan lagi pula sebelum saya menggunakan mouse gaming, saya cuma pakai mouse Logitech B100. Mouse gaming pertama yang benar-benar saya punya adalah Funtech Black X17 yang sampai sekarang masih tetap saya pakai. Untuk sebuah peripheral berlabel Logitech G Series, ditambah lagi mouse yang satu ini punya sensor Hero dan wireless light speed, harga dari mouse ini lumayan lebih mahal dari G903 light speednya. Ya, harga segini masih saya bilang make sense dibanding Steel Series Prime Wireless yang hampir 2 juta, tapi gitu doang. Grip dari Logitech G Pro Wireless ini bikin saya naksir. Simple, bentuknya begitu gede, dan yang intinya enak digenggam sama tangan saya. Mouse ini bentukannya ambidextrous alias bisa dipakai untuk menggunakan tangan kanan maupun kiri. Bahkan tombol makro di samping kanan kirinya aja bisa diatur dan digunakan bersamaan. Beratnya pun termasuk ringan banget di 80 gram aja. Untuk dimensinya punya panjang di 12,5 cm, lebar di 6,3 cm, dan tinggi di 4 cm. Yang mana ukuran mouse segini itu cocok buat claw grip dan fingertip. Mouse ini disediakan kabel untuk charging baterai sekaligus menjadi mode wire. Soal build quality, baik dari body bahkan kabel bawahnya pun benar-benar dikasih kualitas yang bukan ampasan. Bodinya kokoh, gak nyemplak sidik jari, kualitas material kabelnya pun walaupun bukan braided, tapi lentur dan terasa kuat. Panjang kabelnya pun sekitar 1,8 meter, dongle-nya kecil dan tersedia tempat nyimpennya di bawah mouse yang bulat terus ada tutupnya. Urusan baterai mouse ini awet pakai banget. Jika digunakan dengan lighting bisa awet sekitar 48 jam atau 2 hari non-stop. Dan apabila digunakan tanpa lighting bisa lebih lama, sekitar 60 jam. Mouse ini support PowerPlay wireless charging pad dan gak bisa saya peragain karena saya gak punya mousepadnya. Dan pada paket mouse ini sayangnya kita gak dapat pouch yang mungkin akan berguna saat akan dibawa dan dimasukkan ke dalam tas. Selain itu disediakan varian cover tombol makronya kalau kita mau gak pakai salah satu dari si makronya atau bahkan dua-duanya juga bisa. Dan juga USB adapter yang mana biar jarak antara dongle dan mouse itu bisa deketan. Tapi ini saya pun gak terlalu ngeh soal adapter USB ini, jadi mungkin yang expert peripheral bisa tolong bantu komen. Sayangnya mouse ini belum full modular, jadi agak sulit untuk dioprek seperti ganti switch dan sebagainya, karena untuk membongkar mouse ini aja butuh membuka 7 baut yang ditutup oleh MOSFET. Jadi cukup sulit karena kalau kita bongkar otomatis harus ganti MOSFET-nya plus menghanguskan garansi. Dan saya pun baru ngeh kalau mouse ini gak dikasih MOSFET cadangan, kalau semisal MOSFET pertamanya itu udah aus. Ya walaupun katanya durability dari MOSFET-nya ini cukup kuat dan switch-nya ini bisa hingga 50 juta kali klik. Tapi ya siapa tahu bisa kelar duluan kan ya ribet juga. Bicara soal sensor, mouse ini memiliki sensor Hero andalan Logitech. Sensor yang memiliki DPI up to 25600 walaupun efektifnya di 12000. Tracking 400 inch per second, akselerasi 40G dan tentu response time 1 milisecond atau 1000 Hz. Secara teknis tertulis, jujur saya nggak terlalu peduliin itu sebenarnya. Yang terpenting buat saya mouse itu adalah ya asal enak dipakai, gak ada komplain masalah pada skenario apapun, ya udah gitu aja. Sisanya paling saya pakai buat sedikit gaya, Logitech G gitu loh. Di sini Logitech seperti biasa menyematkan integrated software Logitech G Hub, yang mana bisa digunakan pada semua peripheral Logitech G keluaran yang sekarang. Dan sebenarnya kayak biasa aja sih, dengan tools ini kalian bisa setting programmable button atau makro, tuning DPI, polling rate, dan tentu RGB-nya itu sendiri. Profilnya cukup banyak dan mendukung beberapa profile dengan game yang kalian punya. Pada setiap bagian mouse ini bisa kita custom, bahkan RGB-nya bisa di-sync dengan peripheral lain seperti keyboard, headset, bahkan speaker. Asal sesama produk Logitech G. Dan mungkin satu kekurangan lagi yaitu tombol DPI-nya ditaruh di bawah. Dan agak ribet kalau mau ganti profilnya karena harus diangkat-angkat dulu mouse-nya. Secara default, preset angka DPI-nya ada di 600, 1200, 3200, dan 8000 DPI. Tapi saya menyarankan untuk setting dulu DPI-nya sebelum pakai mouse ini. Apalagi kalau mau dibawa kemana-mana. Intinya sih agak sedikit ribet saat penggunaan pertama kali. Selebihnya soal pengalaman penggunaannya, mouse ini asli, rasanya enak banget pakainya. Walaupun saya nggak bisa memaksimalkan semua fitur pada mouse ini.
Oke, gitu dulu sharing pengalaman saya menggunakan Logitech G Pro Wireless ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Fadil, stay safe di rumah aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.